Selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di waktu Indonesia bagian timur. Selamat petang untuk Bapak Ibu yang ada di wilayah Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kebanyakan dari kita semua yang ada di wilayah Indonesia Barat. Dan Guten Nachmittag untuk Bapak Ibu yang ada di Jerman. Bapak Ibu semua, selamat datang dalam pembinaan kedua dari Kompak dalam seri pengembangan diri orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin biasanya saya sendiri ya, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Edwin Petrus, mahasiswa Seminari Alkitab Asia Tenggara tingkat akhir. Saya salah satu yang mengambil bagian dalam membantu di pelayanan Kompak. Dan biasanya kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat saya sendiri, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pacar saya. Silakan. Ya, halo Bapak Ibu, saya Aini, alumni Saat. Saat ini kita memberikan salam Kompak bersama-sama. Ayo Bapak Ibu semua, mungkin ada yang punya salam Kompak dari gereja masing-masing juga boleh. Ya, mungkin bisa dinyalakan juga satu kesatuan bagian dari keluarga Allah. Kita mau bersama-sama berjalan bersama di dalam pemuridan keluarga ini. Bapak Ibu Saudara, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera mulai pembinaan kedua dari seri pengembangan diri orang tua. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan dan memohon dengan kasih dari Pastor Kong dari City Blessing Church untuk bisa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini, malam hari ini, ataupun dengan waktu yang berbeda di negara yang berbeda. Kami mengucap syukur Tuhan beri kami kesempatan kembali untuk mengikuti pelajaran, membangun rumah tangga kami, dan Kau pakai kami juga untuk membangun rumah tangga orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami membawa Pak Christian, Ibu Anne, yang punya kerinduan yang luar biasa, dan Tuhan terus berkati supaya informasi, impartasi, pewahyuan, hal-hal yang praktis sederhana boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua peralatan, semua teknologi berjalan dengan baik sampai acara selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita bersyukur ya Bapak Ibu semua, kita bisa ada kali ini dalam pertemuan kedua dari pembinaan pengembangan diri orang tua. Bapak Saudara, sebelum saya menyerahkan waktu kepada pembicara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah kenal ya Bapak Christian dengan Ibu Anne Kartawijaya sebagai pembicara. Saya tidak perlu perkenalkan lagi pada kesempatan kali ini. Cuma ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pembinaan Kompak 2021 ini agak berbeda ya formatnya dengan mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dari tahun lalu. Untuk materi yang akan disampaikan terlebih dahulu ya dalam waktu 45 menit pertama. Setelah itu akan diadakan diskusi kelompok yang akan dikoordinir oleh masing-masing gereja. Lalu kemudian selama materi berlangsung, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan jika ada pertanyaan dengan menuliskan pada fitur kolom chat yang ada. Kemudian pertanyaan yang masuk akan dikumpulkan oleh panitia dan pada pertemuan selanjutnya akan dijawab. Baik Bapak Ibu semua, saya pikir kita semua juga udah nggak sabar pengen belajar bersama. Ya, saya persilakan Bapak Christian dan Ibu Anne untuk mengambil waktu berikutnya. Terima kasih. Oke. Selamat sore, selamat malam, selamat siang untuk semuanya. Saya senang sekali ya hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Ada beberapa yang mungkin tidak bergabung, tetapi satu hal saya juga menyatakan prihatin kami terhadap teman-teman yang sedang bergumul, khususnya teman-teman di Kalimantan Selatan ya, teman-teman di Banjarmasin dengan situasi yang saat ini terjadi, demikian juga teman-teman di Sulawesi ya, dan saya dengar juga ada di Tasikmalaya, nggak ada ya di sini. Dan juga ya? Di Manado. Ya, jadi dan juga di Manado ada banjir ya. Dan mungkin juga ada teman-teman yang mungkin terdampak COVID atau sedang berduka. Saya juga menyatakan prihatin kami.
Pada hari ini kita akan melanjutkan satu topik, life management, mengelola kehidupan sebagai sebuah assignment kita, sebagai satu PR ya untuk kita. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kepada beberapa fasilitator kenapa dimasukkan di sesi kedua. Setelah kemarin ini kita sudah mencoba untuk mengenali retak-retak di dalam kehidupan keluarga kita dan mulai memikirkan ya fondasi yang penting yang harus ada di dalam keluarga. Saya bersyukur bisa lihat tadi ya, saya pengen mau meneteskan air mata ya, melihat ada beberapa yang sudah mengerjakannya, mengajak anak-anak atau pasangan untuk berdoa, tur doa di dalam rumah. Itu indah sekali ya. Dan juga hari ini kita akan mencoba untuk mulai mengatur, mengelola. Kenapa saudara? Karena di dalam pengalaman kami di Unike ya, kami banyak melihat ada orang tua tuh yang begitu semangat ya mau memuridkan anaknya, mau melakukan parenting yang terbaik dan sebagainya, belajar banyak, baca buku segala macam. Tetapi masalahnya adalah ketika menjalaninya itu tidak direncanakan terlebih dahulu. Ya, jadi akhirnya yang terjadi adalah karena acak kadut begitu ya, akhirnya yang dikatakan apa? Tahu harus melakukan ini, tapi saya nggak sempet, sibuk, repot gitu ya. Saudara, saya ingat dosen saya dari Singapore Bible College ya, dulu ngajar di saat dia mengatakan tidak ada orang yang sibuk sebenarnya. Yang ada adalah orang yang nggak bisa ngatur waktu. Aduh, saya ingat banget itu ya, dia udah meninggal, Ibu Merigo. Tapi saudara, inilah yang kita melakukan ya hari ini. Kita coba untuk mengenali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara seringkali mengalami ini, kecapean, kelelahan, over schedule, kok schedule yang ini sama schedule yang ini kayaknya bentrok, dan belum lagi ngurus anak, dan kita mulai overwhelm, mulai pusing, ya, mulai merasa kok saya nggak bisa handle hidup saya, dan mulailah kadang-kadang dalam hidup kita jadi khawatir, cemas, dan merasa nggak puas, dan akhirnya kita seperti orang itu hanya bisa tunduk. Dan kita seolah-olah apa yang kita mau capai, kita nggak bisa mencapai. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku sedemikian supaya aku bisa menguasainya secara keseluruhan hidup, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan termasuk juga ketika kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, memberitakan Injil kepada mereka, memuridkan mereka, jangan sendiri kita ditolak ya. Saudara, di dalam hidup kita itu ada 4 area kehidupan yang perlu dikelola ya. Saya kasih gambaran pakai tali. Ya. Jadi kalau misalnya satu tali ini adalah personal ya, kehidupan spiritualitas, kesehatan, emosi dan lain-lain, dan kemudian ada keluarga, peran, tanggung jawab, relasi dan lain-lain, kemudian ada sosial, gereja, ya, keluarga besar, arisan, tetangga, teman, dan juga ada karir, pekerjaan. Nah, saudara, yang namanya keseimbangan tuh sebenarnya nggak bisa tuh semuanya sama panjang. Karena kadang-kadang kayak sekarang teman-teman di Banjarmasin udah pasti masalah sosial mungkin sekarang udah nggak terlalu di sosial yang mana yang itu ya. Tetapi kita lagi bergumul dengan masalah kesehatan dan masalah pribadi gitu ya. Jadi artinya apa saudara? Yang lain itu mesti mengimbangi ya. Demikian juga di dalam hubungan suami istri, pasangan kita punya passion atau punya konsentrasi fokus di dalam satu bagian di area kehidupan kita, bagaimana pasangan yang lain kemudian mencoba mengimbanginya. Itu yang kita sebenarnya mau target kita ya dalam 2 minggu ke depan. Diharapkan saudara bisa mulai bisa mainin ini nih ya di dalam kekuatan daripada Tuhan. Dan bagaimana itu bisa fleksibel, saudara? Ya, saya dan suami saya udah ngalamin itu ya berkali-kali ya. Ketika 2 minggu yang lalu sebenarnya kami sedang berduka ya.
terus mesti ada kompak dan segala macam. Jadi itu talinya mesti dimainin, saudara. Kuncinya sebenarnya satu, kasih Kristus ya. Kekuatan dari Tuhan, bersandar pada Tuhan, ini bisa dimainin gitu ya. Jadi maksudnya dimainin, kita bisa fleksibel untuk adjust, adaptasi dengan pasangan kita. Jadi tarik-menarik antara satu area kehidupan dan area kehidupan lain itu biasa. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan, ya, yang mana yang lagi butuh attention. Dan inilah gunanya kita mendiskusikan bahan hari ini. Ya, jadi kalau misalnya kita tariknya terlalu kenceng, saudara ya, di situ narik, di sini tarik, ya akhirnya yang terjadi adalah kalau ini nggak kuat bisa putus ya, bisa jadi masalah. Nah, saudara, kita 2 minggu yang lalu mengatakan mau renovasi keluarga. Ya, kita mau membangun ya. Kita mau membangun keluarga yang lebih baik, yang lebih memuliakan Tuhan gitu. Tetapi diingat ya, Lukas 14 Tuhan Yesus mengingatkan, sebab siapakah di antara kamu yang ketutupan? Kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan. Dengan kata lain, sebenarnya segala sesuatu itu perlu direncanakan, perlu dipersiapkan. Saudara mempersiapkan pernikahan, tapi setelah menikah, saudara mempersiapkan nggak keluarga saudara? Mempersiapkan nggak untuk mendidik anak-anak kita, bukan hanya menyekolahkan sekolah di mana biayanya berapa, tapi mendidik anak-anak dan juga membina pasangan dengan baik. Dan di pandemi ini, stres di rumah itu makin besar, ya kan? Kenapa? Karena tiba-tiba anak belajar di rumah. Dan kita mesti bekerja dan kita punya tanggung jawab sendiri. Ya, dan juga dengan lockdown terus-menerus 24 jam ada di dalam rumah yang tidak terbiasa untuk berkomunikasi suami istri, jadinya akhirnya bisa menjadi permasalahan. Belum lagi kegiatan anak dan akibatnya bisa seperti ini. Ya, jadi saudara boleh tulis di chat saudara pergumulan saudara saat ini dalam keluarga yang membuat saudara merasa kelelahan dan merasa aduh kayak udah berarakan kayak Lego tuh udah acak-acakan, gimana mau renovasinya, mau mulai dari mana bingung gitu ya. Nah, saudara silahkan chat di samping ini apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini atau apa yang saudara lihat ya. Kalau saudara bilang saya nggak ada pergumulan kok, tapi saudara melihat rekan yang lain atau mungkin juga family saudara di dalam situasi sekarang ini, pergumulan mereka itu apa ya sebenarnya secara umum ya. Nambah anggota baru, Pak Ishak selamat ya. Yunis selamat ya. Tapi dengan adanya happiness, sesuatu yang baru, satu pihak juga ada tantangan yang baru ya Pak Ishak ya. Karena tidur juga mungkin kurang, ada bayi nangis gitu ya. Anak-anak yang kakak-kakaknya juga mungkin jadi merasa iri gitu ya. Ada sibling rivalry, kesehatan, ya susah diajak mesbah keluarga, time management, anak sering main gadget, emosional anak, ya. Jadi saudara di dalam sesi kedua ini kita masih melihat sebenarnya kalau istilahnya renovasi keluarga ya, masih banyak reruntuhan yang mesti kita benahi ya. Saudara jangan terlalu berharap 2 minggu lagi kita jadi rumahnya ya. Kita sedang menata baik-baik. Karena itu saya sangat berharap saudara konsisten hadir baik di Zoom ini maupun hadir di dalam kelompok saudara masing-masing karena ini bertahap ya. Kalau saudara kehilangan satu sesi kayak apa-apa mah batu batanya bolong atu gitu ya. Nah, saudara banyak yang bertanya sama saya, Pak Christian, gimana atur waktunya? Ya, kan saya juga harus memimpin perusahaan, saya ada yayasan dan ada pelayanan, ada Kompak, ada Saat, ada Unike, dan ada Indosemen yang saya bekerja dan ada keluarga. Dan saudara itu membuat saya berpikir banyak dan hari ini saya mau membagikan beberapa tips praktis. Ya, nah salah satu yang mengingatkan saya lagi tahun kemarin saya membaca buku ini, ya How Full is Your Bucket. Dan saya juga membaca buku Simplify karangan Bill Hybels yang mengarang dua buku ini sangat menginspirasi saya dan saya akan membagikan hari ini. Mari saudara
hang in there, dengar saya dan kita akan bersama-sama maju ya. Bagaimana bejana hidup kita bisa melimpah. Dan seperti firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Jadi dalam arti bagaimana hidup kita itu bisa seperti ember yang dipenuhi dan akhirnya melimpah-limpah. Tapi bukannya overwhelming. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, nah yang terjadi adalah sering begini. Ya, ada yang melimpah sampai keluar dan keluarga menikmati sekali papanya yang melimpah-limpah. Tetapi ada juga ya yang seperti ember yang bocor. Ya. Jadi kalau saudara hidup sebagai bucket filler, saudara sebenarnya bisa mengisi ya anak-anak saudara, pasangan saudara, gereja saudara, saudara bisa isi karena saudara sendiri juga terpenuhi ya, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan segala macam. Tapi kalau saudara bocor seperti ini, bagaimana saudara mengisi ya? Jadi bisa, tapi sedikit karena ya. Banyak kebocoran. Ya, jadi ini yang kita mau pelajari sebenarnya apa nih ya kebocoran-kebocoran ini dan bagaimana sekarang ini kita bukan hanya mengenali kebocorannya, tapi mengenali supaya kita bisa menjadi bucket filler. Nah, saudara, kondisi Anda, kondisi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti ember yang melimpah atau seperti ember yang bocor tadi, yang cepat kosong. Ya, jadi ini tergantung bagaimana kita mengelola hidup, bagaimana kita mengelola hidup, ataupun kadang-kadang hidup kita tuh katanya Bill Hybels di dalam buku Simplify yang membuat kita hidup capek dan seperti ember yang bocor karena kita mementingkan image lebih dari segala sesuatu. Kita hidup seperti orang ahli Taurat, seperti orang Farisi. Kita mau dilihat orang. Jadi kita hidup jadi seperti begitu susah move. Nah, ini adalah kondisi yang sering terjadi. Apa yang terjadi? Hidupmu dan hidupku sering bocor dan menjadi kosong. Ya, jadi entah itu hidup yang stres, tegang. Di rumah itu kalau ketemu pasangan jadi tegang. Jadi jalan-jalan gak enak. Ya, perkataan yang dikeluarkan perkataan yang dead word. Perkataan yang mematikan, bukan living word, bukan life word. Perkataan itu penuh kebencian, sikap jadi benci, dan remaja kita sekarang mungkin sudah mulai pasang muka yang wah, udah pengen apain sama kita gitu ya. Saudara jangan ikutin film-film Korea ya yang kasar-kasar ngomongnya. Dan kita mungkin penuh kekesalan, ya kita menjadi pasif dan kita mengisolasi diri di dalam pandemi ini, benar-benar isolasi dalam arti saya nggak mau bersosialisasi, udahlah apatis. Ya, saya cenderung punya kebiasaan buruk mungkin, overeating, jadi makan dan nggak peduli, ya rokok, minum, atau kita overwork, bekerja, fokus kerja, terus tarikannya kuat sekali. Dan walaupun keluarga sudah berantakan, kita nggak peduli. Atau kita ada juga yang masuk jeratan pornografi. Nah, nanti yang hal-hal seperti ini kita juga coba untuk urai satu demi satu di sesi-sesi yang lain ya. Nah, jadi saudara, waktu bejanamu kosong, tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan, bukan? Atau bisa, tapi dikit tinggal sisanya. Jadi kita sering bekerja, kita terus di-drain, di keluarga di-drain, dan kita nggak punya apa-apa, dan lama-lama apa su? Lama-lama kita mau kasih, sudah hampir tidak ada isinya. Jadi tanggung jawab untuk mengisi itu bukan atasanmu, tapi ada pada kita. Bukan pasanganmu, tetapi ada pada kita. Bagaimana kita mengisi. Nah, ini poin saya selalu mengatakan waktu saya training leader, saya selalu mengatakan, hai pemimpin-pemimpin keluarga, orang tua, saudara mesti cari cara apa yang bisa mengisi bucket hidup saudara. Jadi jangan sampai juga saudara-saudara menyalahkan orang lain ya. Jadi misalnya begini, saya nggak bisa ngurus anak, soalnya saya itu tuh bos saya suruh saya begini. Jadi saya nggak bisa bantuin kamu ini begitu ya. Jadi maksudnya banyak alasan-alasan yang itu karena dia gitu ya. Saya nggak bisa gini karena dia gitu. Tapi di dalam hari ini kita ingin coba yuk kita take our responsibility, kita ambil tanggung jawab kita yang mana. Memang
situasi di luar itu banyak tarik-menarik, tetapi bisa nggak ya kita coba bersama-sama suami istri kita coba nata lagi. Jadi tugas kita adalah buat prioritas, mensimplifikasi hidup kita. Kalau saudara mau baca bukunya boleh, saya udah kasih Bill Hybels ya, buku Simplify, bagaimana menata hidup kita. Kadang-kadang hidup kita itu terlalu penuh dan terlalu crowded, terlalu kacau di dalam, dan kita nggak bisa uraikan. Jadi saudara, caranya adalah yang pertama, coba mulai fokus dan prioritaskan aktivitas bucket filling. Aktivitas tadi itu mengisi bucket. Ya, dua karakteristik daripada bucket filling ini, aktivitas pendorong yang memberi semangat kehidupan. Aktivitas macam apa itu? Aktivitas misalkan yang saya sebut flow, saudara. Flow ini adalah aktivitas yang saya sukai, yang kalau saya lakukan itu sampai lupa waktu, kadang-kadang, dan aktivitas ini memberi saya energi kuat, begitu rupa, dan aktivitas ini aktivitas yang saya usahakan sekali, karena kalau aktivitas ini saya lewati, saya menjadi orang yang tidak teratur, yang kacau, dan yang begitu kosong, dan aktivitas flow ini yang memberi engagement, yang memberi aktivitas menjadi semangat gitu. Ya. Nah, jadi itu aktivitas-aktivitas tertentu, tapi ada juga sisi lain, aktivitas ini memberi energi atau menguras energi. Nah, ini ada dua macam aktivitas. Jadi ada aktivitas yang belum tentu yang menguras energi itu jelek, belum tentu. Ya, bisa juga menguras energi, tetapi saya sangat engage. Jadi saya butuh kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah, kita bisa nggak pikirin bahwa ada firman Tuhan mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik ini adalah pekerjaan yang kalau kita melakukan tuh makin lama, kita makin intens, dan makin sukacita, dan makin bisa merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Saya percaya saudara ketika Tuhan mempertemukan saudara ya sebagai suami istri ataupun saudara-saudara yang diizinkan oleh Tuhan sekarang menjadi orang tua tunggal, kita semua mempunyai taman yang harus dikelola. Ya, dan bagaimana kita sekarang bisa mengelola taman itu dengan bertanggung jawab, mengelola bersama-sama, dan menemukan passion atau menemukan panggilan masing-masing, melihat apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan untuk saya kerjakan di dalam keluarga atau bersama-sama dengan keluarga. Nah, PR yang pertama ini adalah saya mau minta saudara coba refleksikan dan pikirkan aktivitas mana yang aku jalani saat ini. Ya, jadi saudara bisa melihat di sini sisi kanan, nanti Bu Ana bahas yang sisi kiri. Kalau saudara melihat, kita bisa daftarin yang mana yang memberi saya engagement-nya penuh sekali, tanki engagement. Jadi maksudnya tanki saya itu sangat suka kegiatan ini. Ya, atau saya ini sangat ikut terlibat, sibuk, dan ini flow apa enggak? Terus ini memberi energi yang positif apa enggak? Ya, yang mana saudara? Nah, saudara mulai pikirin kegiatan-kegiatan yang mana ya yang memberi saya kekuatan, energi yang positif atau energi yang negatif. Ya, yang mana yang memberi energi negatif? Misalkan di sini ini orang misalkan waktu ikut kelas di kuliah. Mahasiswa saya nih. Waktu ikut kuliah, katanya ada dosen-dosen tertentu, aduh bosan, lihat jam lagi, kapan habisnya nih? Ketiduran. Ya, ketiduran, ya. Nah, jadi itu membuat kita turun engagement-nya dan energi kita jadi negatif. Nah, itu dia. Ya. Nah, kita mau melihat ya, aktivitas itu sebenarnya ada yang kita anggap sangat penting, ada juga yang tidak penting. Dan masalahnya adalah kadang-kadang suami istri suka beda. Nah, nanti saudara di dalam kelompok, atau mungkin saudara kalau nggak sempat di dalam kelompok, jadi nanti setelah selesai semuanya ini mungkin besok atau dalam 2 minggu ke depan, cari waktu untuk membahas ini. Apa sih yang saya anggap penting, apa yang saya anggap tidak penting. Nah, kalau seandainya ya saudara ya, kemarin ini kami ada kejadian ya, suami saya lagi olahraga, lagi cross trainer, mertua saya itu minta dibersihin dia punya mesin nyamuknya gitu, karena dia bilang ini ada belatungnya nih. Saya sih nggak yakin ada belatungnya ya, dia salah lihat kali. Tapi saya mau bersihin. Nah, untuk bersihin tuh saya mau buka sekrupnya keras gitu ya, kan saya kan perempuan nih, tenaganya nggak cukup gitu. Jadi saya pingin nyelesain ini sebenarnya supaya mertua saya tenang, ya mamahnya dia kan gitu ya. Jadi saya panggil, Pak tolong bantuin. Dia nggak mau, ya karena apa? Karena dia menganggap
yang dia lakukan itu jangan ditunda dulu, tinggal dikit, cuma berapa menit, bisa ditunda sebentar, jangan langsung. Kan kalau misalnya di interrupt, nanti dianya jadi olahraganya kan berkurang begitu ya. Udah pasti abis itu nggak balik lagi ke olahraga. Jadi dia minta nanti, sebenarnya dia mau bilang gitu, nanti saya selesaiin dulu olahraga, nanti saya bantuin. Sebenarnya dia mau ngomong begitu, cuman dia nggak pedulin saya gitu ya, dia diem aja. Hati saya itu loh, hati saya terganggu loh. Sebenarnya kamu nih ya yang minta tolong mama kamu gitu ya, cuma mending gue gitu doang gitu kan beres gitu ya. Terus dia nggak mau. Terus tapi beruntungnya saya bawain ini saudara, jadi saya ingat, jadi saya pikir-pikir ya, mungkin dia menganggap ini tidak penting. Terus apa yang dianggap penting? Oh dia anggap penting itu. Penting nggak deh? Oh penting, olahraga itu penting. Ini bisa ditunda nggak? Bisa sih sebenarnya, berapa menit tunda. Habis dia olahraga dia balik dia bantuin gitu ya. Jadi saudara, ini hal yang saudara pasangan suami istri atau saudara orang tua tunggal dengan anak saudara atau dengan siapa yang tinggal di rumah dengan saudara, itu bisa terjadi. Nah ini kita mau coba bicarakan. Nah mungkin saudara kemudian pikir apa yang dianggap penting atau tidak penting. Nah, jadi saya mau bilang begini, saudara, ada aktivitas yang sangat penting, saya sangat sukai, dan ini memberi energi baru. Nah, itu contohnya. Kenapa saya olahraga? Karena saya baca buku sambil dengar musik. Dan itu setengah jam, 40 menit itu mericas saya, memberi inspirasi, dan saya lagi siapkan pidato untuk saya bawakan di kantor, di Zoom kantor ini. Dan saya lagi baca artikelnya itu sebetulnya. Tapi saya mau waktu itu istri saya sebetulnya tadi menunda. Tapi itu mesti dikomunikasikan, saya juga salah. Ya ada juga yang sangat penting, sangat saya sukai, tapi makan energi. Tapi ini penting. Dan ada juga yang sangat penting, walaupun saya tidak sukai, tapi dapat memberi energi. Tapi ada juga yang tidak penting, tidak saya sukai, dan makan energi pula. Nah kalau begitu, yang mana kegiatan yang mestinya ini dihapus-hapusin. Ya ini dihapus-hapusin. Yang tidak penting, yang tidak disukai, contohnya apa? Nah, misalkan yang tidak penting, yang tidak saya sukai, apa ya contohnya ya? Kamu kasih contoh, misalnya ada. Misalkan saudara, misalkan saya diundang sama orang untuk datang di dalam sunatan, misalkan gitu ya. Nah, terus saya cuma bilang waktu itu saya bilang ini penting bagi dia nih, tetapi tempatnya jauh sekali. Dan nggak memungkinkan saya datang. Nah waktu itu sebetulnya saya juga nggak sukai. Dan ini makan energi. Dan bagi saya itu kurang gitu penting. Karena itu kan acara yang menurut saya sangat pribadi. Tapi tetap dilakukan. Nah, tapi kalau saya tetap lakukan saat itu, saya cuma nggak enak hati. Karena pengen kelihatan orang hebat. Karena nggak enak hati. Ya, itu jadi, yang dari poin yang tadi ya. Dan akhirnya saya datang juga. Tetapi saya tahu, waduh, kesananya aja 1,5 jam. Ya. Cari-cari nyasar 2 jam lebih. Datang terlambat, cuman kasih selamat dan cuman nyetor muka, dan habis itu pulang lagi 2 jam lagi. Dan pulang saya sudah keadaan lelah dan saya tahu this is bad tired. Nah ini yang saya katakan suami istri bisa ada ribut soal begini nih. Ngapain sih lu pergi-pergi? Gitu ya. Jadinya ramainya seperti itu. Jadi pesan saya saudara di dalam level ini ya, di dalam sesi ini, saudara tidak perlu argue. Jadi suami istri nggak bilang itu penting, enggak itu menurut gua nggak penting, itu jangan begitu ya. Dan saudara jadi berantem. Jadi saudara cukup mengenali punyanya sendiri dan bisa memberikan alasan. Ya, jadi coba sekarang aktivitas yang penting itu apa? Yang pertama yang berdampak panjang. Ya, jadi khususnya yang berdampak kekal itu paling penting. Ya. Kemudian yang tidak segera dilakukan akan berakibat buruk. Anak sakit mesti dibawa ke dokter, nggak dilakukan, itu berakibat buruk. Yang jika tidak dikerjakan akan menggoyangkan seluruh bangunan. Misalnya nggak masak ibu-ibu ya, kalau saya nggak masak ada mertua masak. Tapi kalau ada yang masak, nggak ada yang masak sama sekali, nggak ada yang makan, anak sakit, suami sakit dan sebagainya ya. Jadi kalau tidak dikerjakan menggoyangkan seluruh bangunan. Atau suami mestinya kerja nggak kerja misalnya ya. Yang mempunyai dasar kebenaran itu yang penting. Jadi ada kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan harus dikerjakan, itu harus dikerjakan.
Kemudian yang perlu dikerjakan secara rutin untuk menjaga kestabilan, mandi, sikat gigi. Itu juga sesuatu yang sebenarnya menjaga kestabilan, yang sesuatu yang rutin, yang memang itu menjadi bagian dalam keseluruhan bangunan. Yang berdampak bagi orang lain, itu juga penting. Oke, aktivitas yang kurang atau tidak penting, yang boleh ada, boleh tidak ada. Kadang-kadang ada orang yang makan waktu yang banyak di sini, gitu misalnya ya. Sosial media. Saya baru tahu tuh ya, mahasiswa-mahasiswa saat atau yang lain juga kali ya. Suka gini-gini di Shopee gitu, nggak belanja. Cuman gini-gini apa shop. Kalau dulu kita window shopping. Kalau ini screen shopping. Lama banget begitu ya. Itu boleh ada, boleh tidak ada, itu sebenarnya tidak penting. Jadi jangan sampai tuh ya tidak melayani gara-gara habis waktunya begitu. Kemudian yang merusak dan harus dibuang. Kadang-kadang coba saudara refleksi diri ya, nggak usah jangan cubit-cubitan ya, cubit-cubitan. Yang merusak ya harus dibuang. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, saudara yang tahulah, saya nggak usah sebut yang terjadi ribut tentang tuh kan gitu ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara memang kenapa harus yang dasar kemarin itu ya, dasar kemarin firman Tuhan itu harus menjadi dasar yang utama saudara saat teduh, doa, itu apa yang harus diutamakan. Supaya kita tahu ini sesuai apa enggak dengan firman Tuhan. Jangan kita anggap itu penting, tapi kita nggak tahu firman Tuhan ngomong apa. Dan yang selalu jadi sumber pertengkaran, itu juga mungkin mesti dievaluasi, ya, sesuatu yang menjadi sumber pertengkaran. Yang menjadi kecanduan, ya. Drama Korea boleh ditonton, boleh, saya juga nonton ya. Tapi kalau sampai saudara jadi disiplin banget gitu ya, udah tahu nih dia jadi gimana, mati apa enggak ya? Terus jadi saudara harus nonton drama Korea karena saudara begitu kepikiran. Saya terus terang saudara, saya ada fase-fase kayak gitu, saya pikirin gitu ya. Ini dia jadi mati apa enggak ya gitu ya? Kok jadi mikirin orang lain ya di drama Korea? Nah ini sebenarnya udah masuk ke kecanduan. Nah, saudara, saya sekarang jadi ikut nonton drama Korea. Bagi saya sebetulnya itu kurang gitu penting bagi saya. Penting. Tapi pentingnya kenapa? Pentingnya nemenin istri. Saya juga nemenin suami. Nah, siapa nemenin siapa? Nah, saudara, satu kali istri saya bilang, itu kamu ngapain sih bangun pagi-pagi jam 1 pagi, jam 2 pagi? Nonton bola, saudara. Saya nonton bola. Tapi waktu itu ada anak saya. Saya bilang itu penting untuk koneksi hati saya sama si Tadius. Kita berdua janjian, ya, udah order martabak, udah bikin super mie, kadang-kadang kita berdua ngobrol, dan itu bagi saya sangat penting. Dan tapi sejak anak sudah nggak ada di rumah, saya nggak nonton lagi. Kenapa? Karena bagi saya tahu itu menjadi sumber pertengkaran, saudara ya. Pernah satu kali dia nonton, tapi habis itu nggak lagi. Habis tengah malam jam 1 hilang. Mana? Ternyata dia keluar, dia nonton bola. Bilang, ngapain kamu nonton sendirian? Cuman mau bilang sama anaknya, gue nonton kemarin. Karena anak saya bilang, papa nonton nggak? Ya, nah, saudara, have you feel a bucket today? Dalam arti 5 cara untuk mengisi bejana hidup. Saya mau menutup acara hari ini supaya saudara melihat ada 5 cara yang penting. Dan ini saya dapat dari buku Bill Hybels Simplify, dan saya modify dengan Ibu Ana. Jadi bagaimana supaya kita dapat siap hidup menjadi berkat, mengisi bejana anak dan keluarga kita. Supaya kita jangan jadi ember yang bocor. Ya, itu tujuannya. Yang pertama, saudara, kita punya nggak satu momen relasi dengan Tuhan? Kita punya nggak momen-momen tertentu di mana kita bisa bersentuhan dengan Tuhan yang menciptakan kita? Kita mendapat inspirasi baru. Kita mendapat kesegaran baru. Saya pernah cerita di beberapa gereja juga, misalkan waktu saya susah bukan main hati, waktu saya menjabat satu jabatan menjadi pimpinan perusahaan, hari pertama saya masuk, waktu saya pulang dari seminari, saya dipanggil lagi untuk masuk dalam marketplace, dan waktu itu saya konsultasi dengan banyak pendeta dan mengatakan marketplace bagi kamu mungkin itu pelayanan. Dan waktu saya mau masuk melangkah ke pabrik pertama kali, saya takut, gentar. Tapi saya punya relasi dengan Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, biasanya saya selalu memulai hari dengan baca saat teduh, menyanyi, berdoa, berlutut pada Tuhan. Dan waktu itu Mazmur 32 ayat 8 yang masuk. Ya, aku hendak menunjukkan jalan padamu. Aku hendak menasihati engkau. Mataku tertuju padamu. Wah, itu seperti air yang disiram dan bucket saya penuh lagi.
saudara, Allah itu Allah yang berinisiatif, Allah yang aktif berbicara kepada saudara. Ya, tapi jangan kita tuh jadi artinya kayak anak kecil gitu ya, kita diem aja terus orang tua kita ngomong ngoceh, kita diem aja nggak mau dengerin gitu ya. Kalau kita sering miss saat teduh pagi hari gitu ya, sering sekali miss, itu istilahnya kita sebenarnya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah siapkan. Kayak istilahnya kita udah siap mau ngomong sama anak nih, pulang sekolah kita pengen ngomong sama anak, mau ngomong tuh anak langsung masuk ke kamar, langsung kunci pintu, ya sedih dah ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita contoh tiap pagi, dia memberikan waktunya untuk berinteraksi dengan Bapa di sorga. Saudara tahu tali sipat yang sebelah kanan ini? Ini tali sipat mungkin hanya sebagian teknik sipil, saya karena dari insinyur sipil. Kita kalau untuk membuat tembok lempeng, kita taruh tali sipat di sini, tali sipat di situ. Kita ukur di sini, kita ukur di situ. Kita baru tahu ini lempeng apa enggak temboknya. Nah, saudara, di dalam hidup kita punya nggak waktu memasang tali sipat supaya hidup kita waktu bergeser dari tujuan Tuhan, dari tujuan baik Tuhan, kita digeserin lagi. Berkali-kali saudara-saudara saya dapat pagi hari, saya tahu, oh saya lagi mengecewakan hati istri, hati anak saya sakiti. Tuhan negur saya. Terus saya waktu itu kita punya buku doa, apalagi waktu anak-anak ada, kita banyak sekali tulis di buku doa dan saya baca buku doa istri saya dan saya baru tahu saya sudah deviasi, menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara perlu mencari waktu yang tepat ya. Setiap orang lain-lain. Saudara yang baru melahirkan ya. Aduh, pagi tengah malam bangun. Pagi-pagi anak udah nangis gitu ya. Jadi kapan waktunya? Saudara, waktu nggak usah ideal seperti saudara waktu belum punya anak, bisa setengah jam meditasi, 1 jam meditasi. Saudara mungkin 5 menit, 10 menit saudara tenang, tidak waktu anak lagi tidur, saudara pakai waktu itu untuk berdoa, bicara sama Tuhan, membaca 1-2 ayat, itu sangat menolong untuk kehidupan yang panjang, interaksi yang panjang dengan anak saudara yang bikin pusing kepala ya. Saudara perlu kekuatan, bucketnya mesti di-fill. Kalau saudara begitu hektik di pekerjaan, begitu sibuk di pabrik, begitu sibuk di gereja, punya nggak waktu itu? Waktu I walk in the garden alone, and he talks with me. Dia berbicara dengan saya, and he's walking with me. Dan he says, dan dia mengatakan, aku ini, engkau itu anakku, aku mau berbicara, mataku tertuju. Wah, itu indah banget. Ya, saudara punya nggak waktu itu? Nah, bucket yang kedua, saudara, bucket filling yang kedua, yaitu koneksi keluarga, ya, atau heart connection. Apakah keluarga saudara sudah menjadi tempat bucket filler yang utama? Apakah istri-istri, engkau sudah menjadi bucket filler bagi suamimu? Sehingga waktu suami sedang kesusahan, sedang suaranya hilang, kemarin saya mau bawakan GKI Kanaan, suara saya berbicara terus dari pagi di kantor, ya saya mimpin 4 rapat, kemudian saya bilang mana suara hampir habis. Ya, terus Ana buatin jeruk panas sama madu, ya dan itu membuat kekuatan lagi, ya itu bucket filler. Bagaimana istri bisa peka dan untuk mengetahui kapan nih waktu yang dibutuhkan, ya dan juga fokus perhatikan pada yang positif, kekuatan pasangan, anak remajamu, daripada yang negatif terus. Dan coba berikan pujian, berikan apresiasi pada dia. Ya, ada yang belajar dengan tulis post-it tertentu kepada anak. Ya, jadi anak mendapat surprise. Kak, terima kasih ya kamu sudah masukin baju di hampers di dalam kotak. Terima kasih ya kamu waktu tarik baju nggak hancurin semua susunan baju. Ya, terima kasih hari ini udah bantuin mama ini. Itu kenapa pilih fotonya ini? Nah, jadi foto ini saudara saya pilih. Ini anak saya kedua, saudara. Kita punya koneksi hati sehingga waktu begini semua sama kurang lebih. Kita ada kemiripan karena koneksinya sudah jalan dan dia waktu saya mau ajakin foto wajah yang ini mereka tahu dan mereka happy dan nggak menganggap itu sesuatu yang jelek. Saudara, bagi saya itu sesuatu yang koneksi. Ya, latihan di rumah, coba bangun koneksi hatimu. Mungkin kita mesti sediakan waktu untuk bermain sama anak, waktu berdua dengan pasangan.
Dan ini bucket feeling yang saya rasa koneksi hati waktu kita bisa makan bersama. Ya saya biasakan pergi satu-satu, saudara kami berdua sering ngajak pergi berdua ngobrol. Sekarang nggak bisa pergi mana-mana, mungkin jalan pagi berdua saja ngobrol atau main bersama-sama. Ya kita melatih itu dan ini menjadi koneksi yang baik. Ketika saya memperhatikan ya orang tua yang punya anak balita gitu ya kan sahabat Kristus Unika itu udah dari tahun 97 ya. Jadi saya perhatikan, saya melihat saudara anak-anak itu sebenarnya kayak handphone mesti di-charge. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua bilang, "Ini anak kenapa sih rewel banget, cranky gitu ya. Saya mau mandi itu susah banget, mau mandi terus diteriakin, "Mama jangan mandi, jangan mandi." "Mama mesti mandi." Terus bagi mandi teriak-teriak gedor-gedor pintu gitu ya. Saudara anak-anak itu kayak apa-apa tuh mesti di-charge. Jadi kayak mesti baterainya tuh kayak titit gitu ya. Nah, saudara perlu misalnya pelok dulu ya. Sedikit sebenarnya waktunya cuma sebentar gitu ya, saudara pelok atau apa, terus habis itu saudara bisa mengerjakan lebih banyak waktu. Kadang-kadang Atau ajak dia main sebentar ya, untuk saudara kemudian mengerjakan yang lain yang lebih lama. Ya kalau saya misalkan saya menyediakan waktu anak-anak saya masih kecil, kurang lebih pas habis makan malam, terus saya main bola yang soft saudara, atau main bantal lah, atau main board game kayak begitu, ya kayak yang Jimmy ini, dan itu cukup. Dan hari Sabtu saya main tentara-tentaraan. Nah itu bucket feeling bagi anak-anak. Termasuk juga pasangan suami istri. Kenapa nonton film Korea? Karena bucket feeling, saudara, salah satunya. Dan juga sebenarnya kalau sampai kesepian ya, kenapa banyak yang kemudian akhirnya cari orang lain. Kemudian koneksi sahabat, komunikasi yang sehat, ada komunitas yang bisa menolong saudara satu sama lain. Dan ini merupakan kelompok saudara menjadi satu kelompok yang bisa menjadi bucket. Saya lihat tadi foto-foto, saya terharu, saudara. Itulah gaya kami berdua memulai 24 tahun yang lalu dengan kurang lebih 6 pasang. Cuma 5 pasang kali. Ya dengan 6-7 anak. Dan saudara sudah memulai itu juga. Yuk kita mulai dan menjadikan komunitas ini yang membawa energi yang positif. Dan coba saudara pilah-pilah komunitas mana yang bagi saudara makan waktu, buang energi, dan juga membuat saudara menjadi bucket deeper. Menjadi bocor. Saudara menjadi kecanduan. Kalau saudara punya WA group yang isinya pornografi dan saudara mau lihat lagi, mau nggak buang itu? Dan itulah sebenarnya fungsi gereja ya. Teman-teman seiman, saudara seiman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai makhluk individu. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang harus menguatkan satu dengan yang lain. Nah ini contoh peran komunitas, saudara. Kami sering waktu belum pandemi kita mengadakan Father and Son program, ya. Anak-anak disuruh mendaki seperti ini dan anak-anak ketakutan. Tetapi ada bapak-bapak yang lain mengajak dan bapak ini bilang, yuk coba. Nah dia coba dulu. Nah baru anaknya coba dan dibantuin rame-rame dan akhirnya mereka bisa. Nah menurut Richard Ross, Profesor Dr. Richard Ross ini dosen saya, dia bilang seorang anak membutuhkan, kalau anak besar, anak remaja, 5 orang dewasa. 2 papa mamanya, 1 mungkin hamba Tuhan atau guru sekolah minggu, atau orang dewasa lain teman papa mamanya. Dan ini menjadi komunitas yang sehat, dia bisa belajar bagaimana menjadi pria, bagaimana menjadi wanita. Dan bucket feeling yang keempat, yaitu pekerjaan yang membawa kepuasan. Waktu saudara malam mau tidur, saudara mengatakan, this is good tired. Itu saudara menjadi penting. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 18, lihat kuanggap baik dan tepat orang menikmati pekerjaannya, jerih payahnya. Sehingga waktu saya malam pulang, saya bilang puji Tuhan saya bisa bekerja hari ini, memberkati lagi karyawan-karyawan manajer. Puji Tuhan saya bisa menjadi problem solver. Puji Tuhan saya bisa memberi semangat at least pada 10 orang yang saya ketemui. Saya bisa WA mengucapkan terima kasih, memberi semangat lagi. Puji Tuhan. Kata Bill Hybels, kalau pekerjaan saudara menjadi bucket deeper, terus-menerus bucket deeper, mungkin saudara mesti mempertanyakan, ini pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan, atau ini karena saya ngotot, dan ini bukan gua banget. Saudara, bucket feeling yang kelima yaitu mengembangkan diri, uplifting activities, recreation. Ya, recreation ini membuat sesuatu kembali, meng-create kembali. Rekreasi itu sebenarnya recreation, menciptakan kembali energi itu. Hobi bisa, ya.
terus baca buku bisa. Nah ini saya biasanya pagi seperti ini, saudara cross trainer, sambil baca buku, sambil dengar musik. Ya, nah ini membuat saya uplifting activities bagi saya. Sebagai Anda apa? Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya, ya. Tuhan adalah Tuhan the Creator yang kreatif, dan kita sebagai ciptaannya adalah juga mempunyai kemampuan creating something, gitu ya. Jadi, saudara, Tuhan memberikan banyak sekali anugerah di sekeliling kita. Dan juga di dalam diri kita, Tuhan juga memberikan banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Dan waktu kita kembangkan walaupun capek ya, tetapi ada sukacita tersendiri. Salah satunya Bu Yani ya, Bu Yani itu suka sibuk sekali begitu ya, tapi dalam kesibukan dia masih sempat itu tuh ngerangkai bunga ya. Terus dia bilang itu rekreasi saya. Lalu dia kasih bunganya udah selesai, terus dia kasih ke orang-orang, orang mengucapkan terima kasih, buat dia itu bucket fillernya dia. Dia di recharge lagi dengan apa yang dia lakukan, walaupun itu mungkin tadi jadi good tired, ya capek, tapi capeknya adalah capek good tired. Ya, kita kalau nggak pernah capek juga jadi pertanyaan ya, kenapa lo nggak capek gitu ya? Nah, saudara, apa yang menjadi pengembangan diri ini self enrichment tadi, bucket yang kelima, saudara mesti pilih. Katanya Bill Hybel, coba pilih. Siapa pembicara, siapa buku, apa buku yang menguatkan saudara, apa firman Tuhan atau pembicara tertentu yang memberi energizer bagi kamu. Tapi tentunya nggak bisa menggantikan Tuhan. Ya, tapi dia bisa mengenergize, memberi insight. Dan saudara pilih tertentu dan mengikuti dia. Itu menjadi pengembangan diri yang luar biasa. Ya, ini juga ada beberapa contoh yang kita bisa lakukan dengan anak-anak. Jadi, saudara, anak-anak itu berkat, bukan beban. Ya, saya berharap 2 minggu ini, saudara mulai melihat anugerah-anugerah Tuhan di dalam rumah Anda sendiri, dalam diri pasangan saudara, dalam diri orang-orang yang tinggal di dalam rumah Anda. Ya, jadi saudara bisa banyak melakukan. Saudara, nanti saudara akan melakukan diskusi kelompok. Dan juga akan dijelaskan aktivitas keluarga. Saya jelaskan sedikit di sini sebelum saudara berpisah. Jadi nanti saudara bisa mengisi ini bagi saudara yang sempat di kelompok, bagi tidak saudara bisa dilakukan di rumah. Nanti fasilitator akan menjelaskan kepada saudara. Bagi saudara yang single parents juga saudara bisa mengisinya ini. Nah, kemudian untuk aktivitas di rumah, saudara bisa coba untuk mulai mengelola waktu anak-anak ya. Walaupun anak-anak saudara masih balita, sebenarnya bisa dikerjakan. Ini contohnya ya, ada orang tua dari Sahabat Kristus yang sudah melakukan ini. Dulu saya cuma gambar pakai tangan ya waktu anak-anak masih kecil. Tapi dia foto anaknya sendiri, apa yang harus dilakukan, kemudian kalau sudah dikerjakan, anaknya sendiri yang pindahkan ke sebelah kanan. Jadi anaknya tahu aktivitas yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Nah, sebenarnya dengan begini sejak kecil mereka juga mulai tahu aktivitas yang sebenarnya penting dan yang tidak penting yang bisa dilakukan ya. Mereka para suami bisa bantu begini. Saya biasanya Anne minta saya pas pulang kerja saya melihat ini. Yang mana yang tuduhnya udah selesai Tadius? Oh, udah banyak loh. Terus saya kasih bintang ya. Jadi dia merasa terapresiasi. Dan untuk yang anak besar, saudara nanti dipandu juga oleh fasilitator untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak besar, sehingga dalam seminggu itu anak-anak belajar untuk menyusun sebenarnya dia punya jadwal, belajar bagaimana dan sebagainya. Jadi saudara untuk anak besar, saudara bisa menolong mereka mungkin di tempat yang bisa terbuka, terlihat di kertas dan sebagainya. Tetapi pesan saya adalah yang terpenting di sini di dalam kegiatan ini bukannya saudara jadi polisi ya. Udah jam segini nih. Ayo, belum tuh, udah ditulis tuh. Kamu gimana dong? Dimarahin gitu ya, enggak ya. Ntar anak-anak jadi sebel. Justru sebenarnya tujuannya adalah supaya saudara bisa mendiskusikan dengan anak-anak dan mereka merasa memiliki waktu mereka sendiri dan belajar apa yang Tuhan katakan, pergunakan waktu dengan bijaksana. Nah, saudara, demikian bahan kami hari ini. Jadi silakan saudara nanti menikmati dengan grup. Dan coba saudara, saya percaya waktu saya dan saudara sama kan? 7 kali 24 jam. Tetapi yang berbeda apa? Waktu kita bisa mengelolanya. Waktu kita bisa memilah-milah. Yang mana yang mesti ada nih di dalam keluarga saya. Yang mana yang kurang ada, yang mestinya saya kerjakan. Yang mana yang saya mestinya bisa kurangi waktunya. Karena ini kebanyakan.
Nah, coba mulai diskusikan, jadikan partner hidup saudara menjadi diskusi yang sehat, bukan diskusi yang membawa saling berantem. Dan semoga kelompok saudara bisa menjadi bucket filler saudara, komunitas sahabat ini. Jadi saudara, materi-materi yang kita berikan memang eksklusif hanya untuk peserta kompak, bukan untuk dibagikan keluar. Kenapa? Supaya saudara yang ikut benar-benar ngerasain ya dinamika akan proses pertumbuhan bersama ini. Dan kami harapkan lewat diskusi kelompok, saudara makin diperkaya, bukan hanya dari kami, tapi dari berbagai orang. Kita berdoa singkat ya. Ya, yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar tentang bagaimana kami bisa menyusun prioritas dan mengelola hidup dengan baik. Tuhan memberkati waktu pertemuan kelompok kecil, baik hari ini maupun hari-hari yang lain. Tuhan berkati fasilitator, Tuhan berkati kelompok-kelompok pasutri yang sudah terjadi di 30 lebih gereja. Hamba berdoa supaya dan 70 gereja yang mungkin hari ini juga terlibat, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati supaya pertemuan kelompok memperkaya dan kami bisa berjuang bersama menjadi orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan pada Edwin. Baik, terima kasih Pak Christian dan Bu Ana untuk pemaparan materinya. Sebelum kita bubar, saya mohon perhatian dari Bapak Ibu sebentar. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi diingatkan bahwa materi dari pemaparan Pak Christian dan Bu Ana hari ini akan dibagikan melalui grup WhatsApp dan mohon Bapak Ibu untuk tidak menyebarluaskannya. Ya, jadi materi ini hanya eksklusif untuk fasilitator dan peserta yang mengikuti kompak. Jika Bapak Ibu tergerak untuk mendukung pelayanan STT Saat, dapat melakukan scan QR code yang tertera di layar ataupun dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening yang tercantum. Kemudian layanan Halo Konselor adalah satu layanan di bawah naungan STT Saat yang bisa memberikan dukungan psikososial di masa pandemi. Bagi saudara yang menginginkannya boleh menghubungi nomor PIC yang tertera di layar. Bapak Ibu Saudara, sebagai salah satu cara untuk merefresh dan re-energize spiritualitas kita, Saat Ministry Center menyediakan pelayanan oase setiap minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga informasikan bahwa Vokasio on Theology dari Saat dan juga SMC akan kembali diadakan pada Senin 8 Februari dengan tema yaitu homoseksual, tinjauan ilmiah, teologis, dan spiritualitas, disampaikan oleh Pendeta Benjamin Utomo, salah satu alumni Saat dan juga penulis buku serta gembala sidang dari Christ Church of All Nations di California. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bisa mengikutinya dengan meregistrasi sesuai dengan link yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Halo Konselor Saat mengadakan webinar dengan judul Menang Tatkala COVID Menghadang bersama dua penyintas COVID-19. Bapak Ibu boleh mengikutinya di hari Jumat 29 Januari pukul 18 sampai 19.30 dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di link yang telah tercantum. Baik Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 13 Februari, seri pengembangan diri orang tua dari Kompak akan kembali digelar pada jam yang sama. Bapak Ibu Saudara diundang untuk kembali mengikutinya sesuai dengan link Zoom yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Sekali lagi juga kami informasikan bahwa setelah ini, jika Bapak Ibu Saudara di gereja ataupun lembaga masing-masing ada diadakan diskusi kelompok, Bapak Ibu Saudara diundang untuk boleh segera bergabung. Ataupun bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung di dalam diskusi kelompok di ruangan yang disediakan oleh panitia juga dapat langsung mengaksesnya melalui link yang sudah disediakan. Di kelompok ini mari kita bersama-sama belajar, mari kita bersama-sama berdiskusi bagi pemuridan keluarga kita di kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini adalah menjadi akhir dari perjumpaan kita pada seri pembinaan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Christian dan Bu Ana yang sudah menyampaikan materi, dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bergabung. Ya, kita akan berjumpa kembali pada 13 Februari ya, pada hari Sabtu di jam yang sama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.